zaman dahulu kala, pada masa ketika hutan masih lebih luas daripada pemukiman manusia, berdirilah sebuah kerajaan kecil, bernama Kerajaan Kalunggung di kaki perbukitan yang subur. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Semua rakyatnya hidup sejahtera. Raja tersebut mempunyai seorang anak yang gagah, bernama Raden Banterang, yang gemar berburu. Suatu hari bersama abdinya dia berburu di hutan. Setibanya di hutan nampak terlihat seekor rusa besar. Apa itu? Wow, itu rusa yang cukup besar. Jangan lari kau. Rusa itu pun masuk ke dalam hutan. Raden Banterang segera mengejar hewan buruannya tersebut. Tanpa disadari, Raden Banterang telah jauh meninggalkan para abdinya di belakang. Ia pun beristirahat sejenak di dekat sungai. Ketika sedang menyusuri sungai, Kemana larinya rusa terdengar itu? suara teriakan wanita di dalam hutan belantara tersebut. Tertegun akan kecantikannya, Raden Banterang pun bertanya kepada gadis cantik tersebut. Siapa kerengan gadis itu? Bidadari hayangan atau manusiakah, Adinda? Saya seorang manusia, Tuan. Namaku Raden Banterang. Siapakah nama Adinda? Namaku Surati dari Kerajaan Kalungkung. Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan. Oh, aku turut berduka untuk ayahmu. Maafkan saya kalau saya lancang. Namun, bersediakah Adinda untuk tinggal bersamaku? Hidup di hutan sendiri tentu akan berbahaya untuk seorang putri seperti Adinda. Baiklah, Raden Banterang. Dan Surati pun diajak Raden Banterang ke istananya. Selain cantik, Surati juga ternyata pribadi yang ramah, membuat Raden Banterang ingin mempersuntingnya, hingga akhirnya mereka pun menikah. Suatu hari, Raja Banterang berpamitan kepada Surati untuk pergi berburu. Raja Banterang pun pergi berburu dengan dikawal prajurit kerajaan. Tanpa disadarinya, seorang pria mengawasi keberangkatan Raja Banterang dan prajuritnya. Kemudian pria tersebut berjalan menuju istana, melompati tembok istana dan menyusup ke dalam. Surati! Hei Surati! Suara itu? Kakak? Kak Rupaksa? Ah, syukurlah kakak ternyata masih selamat. Ya, aku selamat. Aku telah mendengar kabar bahwa kau telah menikah dengan putra Raja Blambangan. Raja yang telah membunuh ayah kita.
ini saat yang tepat untuk kita balas dendam, Surati. Maaf Kak, aku tidak setuju. Balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula, aku telah ditolong oleh Raden Banterang. Tidak mungkin aku mengkhianatinya. Hah, kau memang gadis keras kepala. Baiklah, jika itu maumu. Tapi aku mempunyai satu permintaan. Bawalah ikat kepala kerajaan ini sebagai kenang-kenangan. Taruhlah di bawah bantal agar kau tetap ingat rumah kita dulu. Rupaksa pun meninggalkan adiknya dengan sebuah ikat kepala peninggalan kerajaannya dahulu. Ia ingin menceritakan pertemuan dengan kakaknya Rupaksa kepada sang suami Raden Banterang. Namun suaminya tersebut belum pulang dari berburu. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Raden Banterang bertemu dengan Rupaksa. Sambil menunggu kepulangan Raden Banterang, Surati berjalan-jalan di tepian sungai dekat istana. Raden Banterang, kuberitahu sesuatu padamu. Kamu siapa? Berani sekali mencegatku di tengah jalan seperti ini. Maafkan hamba, Paduka. Hamba hanya ingin memberitahu bahwa istri Paduka merencanakan pembunuhan terhadap Paduka. Berani sekali kamu memfitnah istriku. Apa buktinya? Lihat saja di bawah tempat tidur Paduka. Pasti ada ikat kepala milik orang suruhan istri Paduka. Itu adalah bukti bahwa istri Paduka sudah merencanakan pembunuhan Paduka bersama orang suruhannya. Terhasut oleh ucapan Rupaksa Raden Banterang, segera pulang ke istana untuk membuktikan perkataan Rupaksa. Surati, di mana kau? Jadi benar apa yang dikatakan orang di hutan itu. Istriku telah berkomplot untuk membunuhku. Di situ kau rupanya, Surati. Kakanda? Aku telah bertemu pria tua. Ia mengatakan akan merencanakan pembunuhan. Ini buktinya. Ikat kepala kerajaanmu. Inikah pembalasanmu terhadap kebaikanku? Kakanda, kau telah terhasut. Tidak mungkin aku mengkhianatimu. Aku bisa menjelaskan semua ini. Cukup. Kau telah merencanakan ini semua. Hamba tidak pernah berniat jahat untuk membunuh Paduka. Orang yang Paduka temui di hutan itu Rupaksa, kakak kandung hamba. Aku tidak percaya kata-katamu. Kamu sudah aku selamatkan di hutan. Jadi ini balasanmu. Surati, mau kemana kau? Mengetahui suaminya telah dibutakan kemarahan, Surati bersumpah untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong. Dia berlari hingga sampai di tepi jurang air terjun. Hamba tidak pernah berniat jahat. Hamba akan menceburkan diri di dalam sungai di bawah sana. Jika airnya berbau harum, itu artinya hamba tidak bersalah. Tetapi jika berbau busuk, hamba memang bersalah. Selamat tinggal, Kakanda. Maafkan aku, istriku. Aku justru mempercayai orang lain daripada istriku sendiri. Aku cinta, Anda cinta, semua cinta buatan